Baik, jumpa lagi dengan sang review channel. Salah satu ponsel dari brand Oppo yang dibanderol dengan harga yang cukup murah, 1.500.000-an, Oppo A3X yang sudah support SuperVOOC 45W. Bahkan kemarin saya dapat harga 1.320.000-an. Cek di deskripsi, kali aja teman-teman berminat untuk membelinya. Nah, kali ini akan saya tes ponsel Oppo A3X ini dari sisi sistem chargingnya ya, mulai dari kualitas adapter charger, kualitas kabelnya, speed chargingnya, dan outputnya dia mencapai hingga berapa watt dengan bantuan USB Doctor dari brand Finissi seri FNB58. Seperti apa performa speed charging dari Oppo A3X ini dari persentase baterai 0 hingga 100%, simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian ponsel Oppo A3X, mulai dari kertas-kertas seperti ini ya. Ada SIM ejector, lalu panduan keamanan, lalu petunjuk penggunaan ponsel, dan apa ini namanya, jelly case atau pelindung ponsel ya. Lalu kita akan dapat kabel charger seperti ini, lalu kita akan dapat adapter charger seperti ini, dan ponsel yang saya beli ini berwarna biru seperti ini. Baik, pertama kita bahas dari sisi kabel charger Oppo A3X ini ya. Nah, seperti ini kabelnya. Nah, dikemas dengan kemasan seperti ini, ada logo-logo seperti ini. Nah, ternyata buatan Indonesia, cukup bagus ya. Indonesia sudah bisa membuat kabel charger untuk ponsel Oppo, sudah tidak impor lagi. Oke, kita lihat dari sisi kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ukur memiliki panjang sekitar 1 meter. Nah, seperti ini kabelnya. Warna portnya, lihat ini, warna port putih. Nah ya, lalu di sini lihat keterangannya, ada tulisannya berapa ini, 4,5A, mungkin arusnya 4,5 ampere ya. Lihat ini di sini. Nah ya, di baliknya coba ada tulisannya apa, Made in Indonesia atau apa. Biasanya kalau ada dari Cina kan ada tulisannya Made in China seperti itu ya, atau Made in Vietnam. Ini kosong. Nah, kita lihat dari sisi sini. Sama juga ada tulisannya 4,5A. Nah ya, cukup bagus sekali, arusnya 4,5 ampere. Nah, sekarang kita lihat dari sisi apa, kualitas kabel. Nah ya, sebagai perbandingan saya ini ada kabel dari Oppo Reno 3. Nah, ini kabel dari Oppo Reno 3 sebagai perbandingan ya. Ternyata kabelnya itu masih lebih besar kabel dari Oppo Reno 3. Ini kabel Oppo A3X, ini kabel Oppo Reno 3. Lihat ini. Ya, lebih besar. Padahal dari segi ampere itu Oppo Reno 3 itu berapa? 4,5 ampere atau 4 ampere ya. Warna hijau juga. Jadi, kalau Oppo dulu itu ciri khasnya portnya ini warna hijau, ini warna putih. Nah, terkait dengan warna port ya, kita bisa melihat warna port itu biasanya ya, berdasarkan pengalaman saya analisis warna port sebuah kabel warna putih itu seri paling standar dari kabel charger yang pernah ada. Sebagai perbandingan, saya ada berbagai macam port kabel ya, sebentar saya ambilkan. Nah, lihat ini ya, berbagai macam port kabel beserta warnanya. Ini yang warna putih ini port dari Oppo A3X. Nah ya, yang harga ponsel 1.500.000-an. Nah, yang warna putih ada ini dari Realme. Nah ya, Realme Narzo berapa, seri berapa saya lupa. Ini warna putih juga. Ini arusnya dia support fast charging 18W warna putih. Nah, contoh yang tadi Oppo Reno 3 support 4 ampere, ini warna hijau. Ini menurut saya cukup bagus sekali ya. Lihat perbandingannya, yang warna hijau sama warna putih. Yang lebih besar yang warna hijau. Nah ya, dari brand After Sales ini lihat ada MC Dodo, portnya warna oranye. Nah, ini dia support hingga berapa? 6 ampere kalau nggak salah. Coba saya sebentar saya perlihatkan. Nah, ini support hingga 6 ampere warna oranye. Nah ya, itu perbandingan dari berbagai macam warna port kabel. Ini ada Vivan. Nah, lihat ini warna putih. Ini kalau nggak salah sekitar 3 ampere. Nah, lihat ini. Nah, seperti ini Vivan. Ini sekitar 3 ampere atau 2 ampere. Warna putih itu seperti itu. Ini ada dari Orico warna biru. Ini fokus ke lebih ke transfer data. Biasanya warna biru itu seperti itu. Ini ada dari bahkan dari Kuptek kabel PD warna biru agak biru muda. Nah, kalau Orico ini birunya biru apa? Biru Tosca ya, ini biru muda seperti ini. Nah ya, itu terkait dengan warna-warni kabel. Intinya
kabel yang warna putih itu kabel yang paling murah menurut saya kualitasnya dibandingkan dengan warna lain seperti warna hitam, warna hijau, warna oranye, dan warna biru ataupun warna ungu yang lain ya, seperti itu. Baik, lanjut kita bahas masalah adapter charger dari Oppo A3X. Dia seperti ini. Ada tulisannya SuperVOOC di sini. Model ada tekstur cekungan yang mempermudah kita untuk menarik atau mencolokin adapter charger ke stop kontak ya. Jadi cukup enak. Nah, dia lihat seperti ini. Lalu di sini ada portnya berwarna putih ya. Oke, lanjut di sini ada tulisannya 45 watt SuperVOOC, di sini kosong, di sini kosong. Nah, dilihat di sini ada spesifikasinya, dia di sini. Lihat ini. Ada berbagai macam simbol saya juga gak paham. Lalu ini, nah lihat ini. Model modelnya VCBA4 C4AED. Nah ya, seperti itu, buatan Indonesia. Nah ya, outputnya mulai dari 10 watt sampai 45 watt, mulai dari 2 ampere sampai 4,1 ampere. Itu struktur dayanya dia, buatan PT Minos Elektronik Teknologi. Nah ya, dari Tangerang. Nah seperti itu terkait dengan adapter charger bawaan Oppo A3X. Ternyata dia menggunakan port warna putih. Saya bandingkan ke adapter charger Oppo Reno 3, portnya warna hijau. Nah ya, nah sebagai perbandingan juga, ini port warna putih itu lagi-lagi menunjukkan sebuah kualitas yang kelas bawah. Kalau menurut saya seperti itu, walaupun dia sudah support 45 watt ya. Ini contoh yang warna putih ada dari Samsung, Adaptive Fast Charging 15 watt. Nah ya, seperti itu. Ada contoh port warna lain, ini dari Infinix warna oranye. Bagus, dia supercharger 33 watt. Contoh port yang warna oranye lain. Ini port warna oranye dari Xiaomi turbo charging 67 watt. Yang saya heran, ini 45 watt kok warna portnya warna putih. Walaupun tidak ada pengaruhnya ya, tapi kadang warna port itu membawa sebuah kualitas atau strata. Nah, menurut saya seperti itu. Walaupun belum ada ketentuan seperti itu, saya pernah membahas tentang warna-warni kabel dan port power bank itu ada karakteristiknya seperti itu. Baik, seperti ini fisik Oppo A3X ponselnya yang saya beli berwarna biru. Nah ya, seperti ini. Nah, oke, yang saya bahas tentang sistem chargingnya, port chargingnya dia ada di sini. Menggunakan port USB Type-C. Nah ya, oke, kita lihat dari sisi struktur menu sistem charging. Ketika baterai lemah, tersisa 5%, dia seperti ini. Sambungkan pengisian daya, notifikasinya dia seperti ini ya. Oke, lanjut ke struktur menu sistem charging. Oke, coba di mana pengaturannya. Nah ini ya, ada di sini. Nah, di baterai ini ya. Nah, ini ada menu pengisian daya cerdas untuk memperpanjang usia pakai baterai. Nah ya, seperti itu. Jadi ketika kita mengaktifkan ini, ketika saat charging tercapai 80%, nah yang 80% ke atas sampai 100% dia mengalami perlambatan. Nah ya, nah seperti itu kira-kira ya, mohon dikoreksi bila salah. Lanjut, ini batas pengisian daya, ada batasnya, ada menu seperti itu. Ketika kita mengaktifkan ini, dia akan menghentikan pengisian baterai ketika tercapai 80%. Mungkin kayak semacam auto cut off ya, seperti itu. Kalau ini mengalami perlambatan, ini auto cut off ketika kita mengaktifkan dua-dua ini. Tujuannya untuk memperpanjang usia pakai baterai. Nah ya, seperti itu. Lanjut, mungkin ada yang lain, pengaturan lainnya ini apa? Nah seperti ini pengaturan lainnya. Ini tentang apa? Performa, kinerja tinggi, tidak ada pengoptimalan penggunaan baterai, tentang aplikasi yang ada di latar belakang. Nah ya, pengoptimalan siaga tidur. Nah ya, kira-kira seperti itu tentang struktur menu sistem charging atau sistem baterai yang ada di Oppo A3X. Baik, lanjut kita tes output daya dari adapter charger Oppo SuperVOOC ini mencapai hingga berapa watt ya. Saya menggunakan USB Dr. Finissi FNP58, akan saya hubungkan seperti ini. Lihat, ini logo SuperVOOC 45 watt aktif, ada komanya juga. Nah seperti itu ya, indikator ketika kita charging, ketika SuperVOOC-nya aktif ya. Mode ponsel hidup ini ya. Oke,
coba kita lihat apa namanya icon atau notifikasi yang lain. Nah, ini ada keterangannya, lihat ini. Pengisian daya ultra cepat 6%. Jadi yang ada komanya tadi muncul sekali. Nah ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, lihat ini. Nah, kalau mode ultra cepat, lihat ini. Warna indikator baterainya biru seperti ini. Nah ya, oke. Kita lihat dari sisi sistem charging seperti apa ya. Nah, sebentar, di pengaturan ya baterai. Kita lihat dia seperti apa. Nah, ini lihat ini. Ada tulisannya SuperVOOC. Ya, cukup bagus sekali ya. UI dari baterai atau sistem chargingnya. Dia akan penuh 1 jam 7 menit. Kira-kira seperti itu estimasinya dia seperti itu ya. Ini jadi sistem chargingnya dia membaca seperti ini. Cukup bagus sekali. Nah ya. Oke. Coba kita lihat apa namanya mode ponsel standby atau layar mati ya. Kita lihat outputnya dia dari sisi apa namanya ini USB Dr. Vinyrsy. Lihat ini dia masih naik terus di angka berapa? Nah ini lihat masih di stabil 27 watt. Nah padahal start dari baterai 6-7%. Dia outputnya real di sini 27 watt. Nah ya. SuperVOOC 45 watt, mode ponsel hidup. Dari segi voltase 9 volt ya, dari segi ampere 3 ampere. Secara teori dia 11 volt dikali berapa? 4,1 ampere. Tapi realnya dia segini ya, 27 watt 9 volt 2,9 ampere stabil di sini. Sekarang coba akan saya matikan ponselnya, mode ponsel mati. Nah ini ya mode ponsel mati ketika SuperVOOC-nya aktif, indikatornya seperti ini. Ada tulisannya SuperVOOC warna-warni seperti pelangi. Nah ya start dari baterai 12%. Sekarang kita lihat ketika mode ponsel mati output dayanya berapa ya. Nah lihat ini menurut saya kurang lebih sama saja ya. Tadi 27 watt, ini juga 27 watt stabil di situ ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, mode ponsel hidup dan mode ponsel mati sama saja outputnya ya, dengan menggunakan adapter charger dan kabel charger bawaan ponsel. Baik, sekarang lanjut tes speed charging Oppo A3X. Mulai dari persentase baterai ponsel lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam dengan menggunakan adapter charger dan kabel charger bawaan ponsel. Saya hubungkan sekarang. Lihat, SuperVOOC aktif ya. Start mulai dari baterai 2%. Oke ya, saya matikan ponselnya untuk apa namanya? Untuk kestabilan daya ketika proses charging lebih baik menggunakan mode ponsel mati ya. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit ya. Sekarang kita lihat ponselnya terisi berapa persen. Nah, lihat ini, dia terisi 51%. Nah, ini standar sebuah ponsel yang support fast charging itu standarnya minimal dalam waktu 30 menit dia terisi 50%. Oke, kita lihat dari sisi temperatur ponsel ya. Dia mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah ini ya, temperaturnya berada di 40 derajat Celcius, hangat sedang lah ya, seperti itu. Kita lihat dari sisi ini, adapter chargernya. Nah ini ya, adapter chargernya berada di temperatur berapa ini? 54 derajat Celcius, kategori agak hangat menuju panas, agak waspada sedikit. Tapi dalam kategori masih normal atau wajar lah ya, seperti itu, tapi agak waspada. Kita lihat dari segi kabel chargernya. Nah ini ya, kabel chargernya berada di temperatur 36 derajat Celcius, kategori hangat normal ya. Oke, lanjut kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 14 menit atau 1 jam 15 menit lah ya. Oke, kita lihat ponselnya. Nah, lihat, sudah terisi 100% dalam waktu 1 jam 15 menit. Baik, jadi kesimpulannya Oppo A3X yang dibanderol dengan harga murah ya, menyasar ke segmen ponsel murah cuma 1.500.000-an. Dibekali dengan kemampuan fast charging 45 watt atau SuperVOOC 45 watt. Dalam paket pembelian kita sudah dapat kabel charger yang support arus hingga 4,5 ampere plus adapter charger yang support
fast charging 45 watt. Berdasarkan tes juga cukup bagus sekali kemampuan adapter charger ini ya, mampu mengisi ke ponsel Oppo A3X ini dalam waktu 30 menit terisi 50%. Lalu full charging terisi dalam waktu berapa full charging tadi? 1 jam 15 menit. Cukup bagus sekali performa adapter charger Superbook dari Oppo A3X ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli ponsel Oppo A3X ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.